Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Mutakin Rambe dengan NIM 0604193051. Program studi Sosiologi Agama 1, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, semester 7. Adapun cuplikan video ini ialah untuk memenuhi kebutuhan tugas pada mata kuliah stratifikasi sosial, yaitu dengan dosen pengampu, yaitu yang terhormat Bapak Ahmad Fernanda Deski, MSI, yang mana tugasnya itu ialah membuat presentasi learning journal pada mata kuliah stratifikasi sosial, yaitu mengenai stratifikasi sosial dalam kajian sosiologi agama. Hal-hal yang dibahas dalam presentasi ini nanti ialah yaitu mengenai definisi stratifikasi sosial itu sendiri, kemudian definisi dari sosiologi agama, kemudian bagaimana hubungan stratifikasi sosial dalam canangan sosiologi agama, dalam kajian sosiologi agama. Baik, yang pertama mengenai stratifikasi sosial. Menurut etimologi bahasa, stratifikasi ini berasal dari bahasa Yunani, yakni stratum yang berarti lapisan. Adapun secara keseluruhan, secara umum maupun istilah, stratifikasi sosial ini merupakan penggolongan kelompok masyarakat dalam berbagai lapisan-lapisan tertentu. Kemudian, definisi dari sosiologi agama. Jika dibahas dari satu persatu dari masing-masing kata, agama merupakan sebuah sistem kepercayaan, sedangkan sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kemasyarakatan. Adapun definisi dari sosiologi agama itu sendiri ialah ilmu yang membahas tentang hubungan antar berbagai kesatuan masyarakat atau perbedaan masyarakat secara utuh dengan berbagai sistem agama, tingkat dan jenis spesialis berbagai peranan agama dalam berbagai masyarakat dan sistem keagamaan yang berbeda. Lantas, bagaimana agama dalam stratifikasi sosial? Maka dijawab sedemikian ialah agama dalam stratifikasi sosial merupakan dua unsur yang berbeda, namun saling mempengaruhi satu sama lain. Agama itu sendiri didefinisikan sebagai keyakinan atau kepercayaan, sedangkan stratifikasi sosial menyangkut kepada strata tinggi yang memiliki kedudukan, atau yang mungkin kita kenal dalam sistem belajar ialah lapisan sosial ataupun kelas sosial, gitu. Sedangkan stratifikasi sosial dalam ranah sosiologi agama secara umum itu sendiri berfungsi sebagai pertimbangan seberapa sulitkah seseorang individu untuk bertukar kedudukan dalam struktur sosial keagamaan, yang mana dengan adanya stratifikasi sosial ini membuat sebuah standar sendiri dalam masyarakat keagamaan, yang mana masyarakatnya akan berpatok pada hal-hal tertentu untuk mencapai suatu lapisan struktur sosial keagamaan tertentu, yang itu tadi sebagai syariat agama. Itu secara umum. Kemudian, jika dipertanyakan bagaimanakah unsur-unsur sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat, yaitu adapun unsur-unsurnya ada dua, yaitu kedudukan atau status, kemudian yang kedua peranan atau role. Yang pertama, mengenai unsur sistem stratifikasi sosial yaitu pada bagian kedudukan atau status, dapat kita bahas menjadi 3 bagian. Yang pertama ada yang namanya ascribed status, kemudian yang kedua archival status, kemudian yang ketiga assigned status. Yang pertama, ascribed status ini merupakan kedudukan seseorang yang akan didapat dengan sendirinya. Kemudian yang kedua archival status, kedudukan seseorang yang didapat dengan cara berusaha atau berjuang. Kemudian yang ketiga assigned status, merupakan kedudukan yang diberikan karena alasan-alasan tertentu. Nah, dengan 3 hal ini, bagaimana bentuk pencapaian, bagaimana usahanya dengan sendirinya, masing-masing dengan hal yang berbeda, maka dengan bentuk itulah tercipta yang namanya stratifikasi sosial, tercipta yang namanya kedudukan status pada stratifikasi sosial. Kemudian unsur yang kedua ialah peranan, yang mana unsur peranan ini pada stratifikasi sosial memiliki beberapa aspek. Yang pertama, aspek statis, yang mana pada aspek ini kedudukan ataupun derajat seseorang di dalam suatu kelompok yang dapat dibedakan dengan derajat atau kedudukan individu lainnya.
yang mana kedudukan seseorang itu dinilai dari bagaimana kedudukan dia, bagaimana derajat dirinya. Kemudian yang kedua, aspek dinamis, yang mana pada aspek ini sangat berhubungan erat dengan peranan sosial tertentu yang berhubungan dengan pengertian jabatan, fungsi, dan tingkah laku yang formal serta jasa yang diharapkan dari fungsi dan jabatan tersebut. Ini secara umum mungkin setelah kita kenali bagaimana tahta seseorang, bagaimana jabatan seseorang, bagaimana kelas sosial seseorang, apakah pekerjaannya, bagaimana pendidikannya, itu akan menjadi tolak ukur agar mereka dihormati. Maka ini termasuk pada peranan role sosial. Maka keduaannya ini diukur dengan bagaimana tingkatan sosial, high class kah dia atau apapun itu. Maka itulah dikatakan peranan role, peranan ataupun tadi unsur dari stratifikasi sosial yaitu peranan yakni role. Yang mana ya kita tambahi, peranan role tadi merupakan aspek dinamis dari kedudukan, di mana apabila seseorang melaksanakan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang itu telah menjalankan suatu peran. Status seseorang individu dalam masyarakat dapat dilihat dari dua aspek. Finally, pengelompokan sosial dalam agama antara lain adalah dengan adanya stratifikasi sosial, adanya penggolongan antara kaum awam dan pemimpin agama, antara jemaah dan tarekat, serta mazhab, aliran, dan sekte. Penggolongan tersebut berdasar pada kemampuannya masing-masing. Pada akhirnya, sosiologi agama di sini sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dalam pengelompokan tersebut. Dengan adanya ilmu sosiologi, ingin diharapkan dapat menyatukan umat manusia walaupun ada banyak perbedaan di dalamnya. Hal ini terkhusus pada perbedaan keyakinan dan agama.